Di dalam konsep Steven itu ada 3 pasangan ideal yang direkomendasikan. Yang pertama, suami didukung oleh istri, yang kedua, suami menafkahi istri, dan yang ketiga, suami mendukung istri. Bagaimana kemudian menanggapi istrinya sensing, suaminya feeling? Dalam konteks rumah tangga, tentu Steven mengenal yang namanya parents leader. Artinya ketika pasangan laki dan perempuan bertemu menjadi pasutri, maka yang menjadi leader Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Nevianti. Hari ini kita akan berbincang bersama Solver Hari Sanesia. Assalamualaikum Solver Hari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Solver Hari? Alhamdulillah, sukses mulia. Alhamdulillah sukses mulia. Itu adalah slogan yang gak akan pernah ada habisnya dan akan selalu menjadi sebuah jargon untuk kekuatan kita, sukses mulia. Nah, sahabat semuanya, Solver, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Di sini ada suatu case, yaitu di dalam konsep Steven itu ada 3 pasangan ideal yang direkomendasikan. Yang pertama, suami didukung oleh istri, yang kedua, suami menafkahi istri, dan yang ketiga, suami mendukung istri. Namun, pada kenyataannya dan juga ada beberapa literatur yang kita baca juga berkaitan dengan hal ini, yang direkomendasikan yang paling idealnya justru di poin 1 dan poin 2. Namun, ada beberapa case yang justru di poin ketiga ini menjadi sebuah tantangan yang dihadapi. Misalnya, bagaimana kemudian menanggapi istrinya sensing, suaminya feeling. Atau suaminya insting, kemudian istrinya intuiting. Nah, bagaimana Koper pandangan ini? Baik, dalam konsep hubungan segala adalah konsep yang menggambarkan dinamika interaksi. Apa yang akan terjadi ketika setiap mesin kecerdasan berinteraksi, sensing berinteraksi dengan thinking, thinking berinteraksi dengan feeling, kepada 5 mesin kecerdasan yang lain. Untuk apa interaksi ini? Tentu interaksi itu ditujukan untuk mendapatkan goals, sasaran yang ingin dituju. Tentu sasaran setiap orang yang berinteraksi dan sasaran bersama. Dalam konteks rumah tangga, tentu Steven mengenal yang namanya parents leader. Artinya ketika pasangan laki dan perempuan bertemu menjadi pasutri, maka yang menjadi leader semestinya seharusnya laki-lakinya. Nah, maka dalam konteks ini menjadi ideal apabila seorang laki-laki yang menjadi suami didukung oleh istrinya karena dia menjadi leadernya. Nah, dalam konteks agar si suami ini mampu menjadi suami yang hebat, suami yang melindungi, suami yang betul-betul memberikan arah bagi rumah tangganya. Hanya seringkali terjadi misalkan kondisi yang tadi disampaikan Mbak Tita, justru dalam konteks mesin kecerdasan suaminya ini mendukung istrinya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah akhirnya eee, bisa menjadikan suami itu merasa, oke, dia banyak memberi kepada istrinya, sedangkan dia merasa kurang mendapatkan dukungan oleh istrinya. Karena apa tadi? Karena posisinya suami mendukung istri. Eee, itu akan, bisa berpotensi terjadi, "Kok saya, kayaknya capek ya," kata suami. Misalkan dia mendukung 5 kali, tapi dia merasa, tidak mendapat dukungan, baru mendapat dukungan 3 kali, jadi dia minus 2, dia merasanya seperti itu. Pada posisi dia sebagai pemimpin, ketika dia sedang lemah, ketika dia sedang capek, dia merasa, "Kayaknya saya lebih capek ya." Nah tentu dalam konteks, istri yang didukung oleh suami, istri harus, mampu membaca kondisi-kondisi yang akan terjadi pada suaminya. Ketika dia merasa, "Kok kayaknya saya terlalu banyak mendukung istri saya kurang mendukung dia." Makanya istrinya mesti mesti siap dengan kondisi seperti itu, bahwa "Saya siap loh Mas, ya mendukung kamu, menyertai kamu, memberikan support kepada kamu." Sehingga komunikasi yang disampaikan
itu akan membuat, "Oh enggak ya, enggak seperti itu." Walaupun secara alami, suami akan, tertarik untuk mendukung ide-ide istrinya, perilaku-perilaku istrinya. Maka, kesadaran yang dibangun dalam konteks ini akhirnya membuat, perasaan atau keadaan yang dialami suami, "Kayaknya saya capek deh." Kenapa? Karena hubungan saya dengan istri saya kebanyakan minusnya daripada plusnya. Sebagai seorang suami yang ingin didukung, ingin disupport, nah jangan sampai perasaan tidak terlalu didukung, tidak terlalu disupport oleh partner dalam hal istrinya itu nggak terjadi. Itu yang mesti disadari oleh, kedua belah pihak, Iya, seperti itu. Nah, ketika kemudian akhirnya masing-masing pasangan ini menyadari, tapi kemudian mereka harus menentukan langkah. Langkah apa mungkin Solver yang bisa disarankan? Langkah praktis untuk suaminya dan juga untuk istri. Oke, pada posisi istri didukung suami. Ketika mereka punya misi bersama, gampangannya lah sederhananya, pasangan suami baru menikah. Mereka katakanlah ngontrak dan pingin beli rumah. Maka pada kondisi seperti ini, suami mendukung istri, biasanya suami akan, bertanya kepada istrinya, akan lebih, "Terserah kamu deh, rumah kan rumah tempat kamu." Hanya beda padahal pada satu sisi suami itu punya juga keinginan-keinginan rumahnya tipe apa, di mana, catnya warna apa, berapa kamarnya. Si istri tentu senang kan mendapatkan perhatian dukungan untuk beli rumah sesuai dengan selera istrinya. Nah, dengan kesadaran seperti ini istri bisa ngelit, "Oke, kita langsung, cari rumahnya." Tapi dalam konteks istri mendukung suami, dia harus paham, "Oh, suami saya telah memberi banyak nih ke lapangan untuk membeli rumah versi saya." Maka sang istri jangan sampai, tanda petik, nggak sadar keadaan bahwa suami juga punya keinginan loh terkait dengan rumah, tersebut, nggak cuma selera istrinya, walaupun suaminya sudah menyatakan, "Terserah kamu deh," gitu. Tentu dalam konteks partner, istrinya harus balik nanya, eee, "Mas, kira-kira apa yang Mas senangi dari rumah yang akan kita pilih? Walaupun tadi Mas mengatakan tergantung selera aku," gitu kan. Nah, itu mesti digali sehingga si suami merasa, dia mendukung banyak istrinya, tapi itu ada sesama istrinya juga menggali kebutuhan dirinya terhadap rumah itu, gitu. Nah, sehingga, terjadi tadi tidak, pada kondisi minus tadi, karena suaminya betul-betul, mendukung banget istrinya gitu. Itu yang terjadi atau bahkan jangan sampai, suami akhirnya ketinggalan atau lambat ngambil keputusan. Kenapa? Karena secara gender justru, istri itu seneng diambil keputusan oleh pemimpinnya, oleh suaminya. Dan kenapa? Karena seorang, perempuan itu menggunakan emosi. Dia nggak mau ketika dia milih rumah, ujung-ujungnya ketika ada konflik terkait rumah, suami mengatakan, "Kan itu pilihan kamu." Nah, itu sangat tidak nyaman buat istrinya. Maka, eee suami perlu mengambil tanggung jawab itu. Iya memang dia mengedepankan pilihan rumah itu karena selera istrinya, tetapi suami harus ngambil tanggung jawab penuh bahwa ini keputusan saya juga. Sehingga di kemudian hari kalau ada apa-apa terkait dengan rumah itu, suami tidak akan mengatakan, "Ini selera kamu sih." Nah, kenapa? Karena itu berarti sedang melempar tanggung jawab, kepada istrinya padahal dia seorang pemimpin. Dia harus mengambil tanggung jawab penuh. Walaupun dalam konteks hubungan, si suami ini, suami yang mendukung istrinya, seperti sensing mendukung apa, suami sensing mendukung istri thinking, suami thinking mendukung istri insting dan lain sebagainya, seperti itu. Insya Allah luar biasa ya, berarti memang inilah yang kemudian harus sama-sama dipahami Iya, peran, tanggung jawab, hak, dan kewajibannya ya, Solver ya. Jadi akhirnya bisa menempatkan diri dengan mesin kecerdasan tadi. Nah, kita ngambil contoh misalkan, Anda suami yang intuiting mendukung istri yang feeling. Misalkan istri feeling, ingin punya ikut banyak komunitas, didukung, ingin dianterin sama suaminya ngedukung, ya kan. Karena sebagai seorang feeling yang bersosialisasi dan sebagainya. Akhirnya kan mengambil waktu banyak suaminya gitu. Otomatis kan karena
memperhatikan, melayani, membersamai, dan itu akan membuat, proporsi, suami terhadap dirinya, terhadap pekerjaannya berkurang. Karena kecenderungannya, pingin mendampingi istri gitu dengan aktivitasnya. Nah, itu kalau tidak dipahami akhirnya membuat optimalisasi suami berkurang dalam konteks tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Karena, waktunya yang memang nggak bisa dibagi itu kebanyakan ngedukung, istrinya, itu yang mesti disadari sehingga, keadaan ini mesti diproporsionalkan. Nah, dalam konteks katakanlah waktu, dalam konteks, tanggung jawab dan lain sebagainya. Masya luar biasa sekali ya, berarti banyak insight yang didapatkan di hari ini, bahwa istri mendukung suami yang tadi kalau bisa dibilang itu agak sedikit terbalik ya, Hawir ya. Seharusnya kan suami yang didukung, tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan untuk kemudian bisa mencapai potensi ideal selama tadi memahami peran dari masing-masing dan bisa memposisikan diri terutama ya. Kapan harus mundur satu langkah mungkin ya, Silver ya. Mundur satu langkah kemudian menjadi, ya silakan kemudian memberi kesempatan pada suami untuk mengambil keputusan strategik, dan kemudian istri juga siap taat dan siap untuk mengeksekusi dari strategi-strategi yang ditetapkan tersebut. Eee saya ngambil contoh real ya, suami sensing, istri feeling. Mereka sepakat, kita punya rumah di belakang itu mau dipakai apa ya? Disepakati, "Oh, kita bikin kontrakan, sekian belas pintu." Suami sensing, langsung action kan, langsung action, dia bangun rumah itu, sebelas pintu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba istrinya yang kondisinya feeling, bisa terjadi, "Oh, saya mau ngubah, saya mau berikan sebagian buat, anak yatim." Bagi suaminya yang sensing itu keluar dari aturan seperti itu mengganggu gitu. Karena sudah disepakati ini, harusnya diubah. Padahal seharusnya bikin aja, yang baru lagi. Nah, itu kayak saya bikin baru lagi memang untuk yatim, yang ini untuk ini. Nah, hal seperti itu kalau nggak dipahami akan menjadi, konflik. Nah, itu yang mesti dipahami yang berasal dari genetika karakter masing-masing, seperti itu. Oke, jadi luar biasa. Kita banyak belajar hari ini tentang pasangan yang dengan MK tertentu itu bisa saling berkolaborasi pada intinya ya, Solver ya. Apapun mesin kecerdasannya itu bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama mengoptimalkan dan menjadi best partner, partner terbaik di dalam sebuah hubungan dan suatu keluarga. Oke, itu yang menjadi sebuah quotes pada podcast hari ini, dan jangan lupa untuk pastikan follow, like, comment, subscribe, dan juga share seluas-luasnya agar semakin banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang semakin tercerahkan dengan Steven. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.